Shalom, nama saya Aprilia Christine dari kelas 11 IPA 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 tokoh dalam pergerakan nasional Indonesia beserta perannya. 5 tokoh yang akan saya jelaskan adalah Dr. Sutomo, Kiai Haji Samanhudi, Pangeran Diponegoro, Patimura, dan Cut Nyak. Yang pertama yaitu Dr. Sutomo. Dr. Sutomo merupakan sosok orang yang pintar, berpendidikan tinggi, dan peduli terhadap nasib rakyat. Dr. Sutomo memiliki nama asli Subroto dan lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tahun 1888. Beliau pernah belajar di Stovia pada tahun 1903 untuk menjadi seorang dokter. Peranan Dr. Sutomo sangat penting dalam mengubah metode perlawanan terhadap penjajah yang semula menggunakan angkatan bersenjata menjadi lebih modern dan terdidik. Keprihatinannya terhadap bangsa sangat besar, sehingga pada tahun 1907, beliau mendukung penuh gagasan dan pemikiran Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk membentuk suatu organisasi pelajar. Dari sini organisasi Budi Utomo lahir, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Tujuan dari terbentuknya organisasi Budi Utomo ini awalnya hanya untuk memperbaiki nasib pendidikan rakyat Indonesia. Tetapi pada perjalanannya, organisasi ini menjadi sebuah organisasi yang dapat memberikan kebaruan dalam mengusung kemerdekaan di Indonesia ke arah lebih modern. Organisasi Budi Utomo juga menjadi pelopor dan contoh bagi organisasi-organisasi yang terbentuk setelahnya. Yang kedua yaitu Kiai Haji Samanhudi. Beliau lahir di Laweyan, Solo pada tahun 1868 dari keluarga pedagang. Pada tahun 1905, beliau mendirikan Serikat Dagang Islam, organisasi yang menentang Belanda dan memperjuangkan martabat pedagang pribumi. SDI berubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912. Dan pada Kongres tahun 1913, beliau terpilih menjadi ketua. Kiai Haji Samanhudi juga terlibat dalam gejala politik pasca kemerdekaan dengan membentuk Barisan Pemberontak Indonesia yang melawan pemerintah sipil Hindia Belanda dan Laskar Rakyat yang bernama Gerakan Kesatuan Alap-Alap. Kiai Haji Samanhudi berjasa dalam mengembangkan kemajuan perekonomian Indonesia pada masa pergerakan merebut kemerdekaan. Dalam bidang politik, dengan lahirnya Sarekat Islam, lahir pula sikap perlawanan. Tak bisa dipungkiri bahwa Sarekat Islam adalah organisasi yang memperjuangkan keadilan dengan gigih serta menekan adanya penindasan dan pemerasan oleh pemerintah Belanda. Kehadiran organisasi ini menjadi wadah dalam menyalurkan aspirasi dan bisa terbentuk karena adanya keberanian dan kegigihan seorang Kiai Haji Samanhudi yang menjadi cikal bakal berdirinya Sarekat Islam. Selanjutnya yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Pangeran Diponegoro merupakan anak sulung Sultan Hamengkubuwono III yang dikenal sejak kepemimpinannya pada Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Perang tersebut menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1830, Belanda bersiasat licik dengan pura-pura mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding di Magelang. Dalam perundingan itu, dia ditangkap lalu dibuang ke Manado. Yang keempat adalah Patimura. Thomas Matulesi atau Thomas Matulesia yang dikenal sebagai Kapitan Patimura adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Haria Saparua, Maluku. Ia lahir pada tanggal 8 Juni 1783. Patimura dengan perjuangannya yaitu melawan penjajahan Belanda yang masuk ke tanah Maluku untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Pada tanggal 13 Agustus 1814, setelah adanya penandatanganan perjanjian Inggris-Belanda, Kepulauan Maluku kembali di bawah kekuasaan Belanda. Pada tanggal 14 Mei 1817, untuk tetap mempertahankan daerahnya, seluruh rakyat Saparua turut melakukan perlawanan kepada Belanda. Salah satu pertempuran terbesar yang dipimpinnya ketika rakyat Maluku bersatu untuk merebut benteng Dusde dari tangan penjajah Belanda.
Akan tetapi pada tanggal 11 November, Kapitan Patimura ditangkap oleh pihak Belanda dan wafat pada 16 Desember 1817. Dan yang terakhir adalah Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien termasuk keturunan dari bangsawan Aceh. Beliau lahir pada tahun 1848 di Kampung Lampadang, Pekanbadak, wilayah Enam Mukim, Aceh Besar. Ketika Belanda menginvasi Aceh pada 1873, Teku Ibrahim, suami Cut Nyak Dien, ikut berperang. Pada 29 Juni 1878, Teku Ibrahim wafat. Kematian sang suami membuat Cut Nyak Dien terpuruk dan beliau bersumpah akan membalaskan dendam kematian suaminya. Pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah dengan Teku Umar. Setelah sebelumnya ia dijanjikan dapat ikut turun di medan perang jika menerima lamaran tersebut. Namun, pada tahun 1889 terjadi pembunuhan Teku Umar di jalan menuju Melabu. Setelah wafatnya Teku Umar, Cut Nyak Dien melakukan perang gerilya hingga akhirnya ditangkap dan diasingkan lalu meninggal di Sumedang tanggal 6 November 1908. Cut Nyak Dien turut dimakamkan di sana. Dengan demikian, Cut Nyak Dien adalah seorang pahlawan yang menjadi salah satu pemimpin perang Aceh untuk melawan kolonial Belanda. Demikian penjelasan saya tentang 5 tokoh dalam pergerakan nasional Indonesia. Terima kasih.